Salam semua, selamat pagi di Amerika dan selamat malam di Indonesia ya. Kali ini kita kembali bersama Bu Lin dan Pak Dani yang kembali akan membahas lanjutan minggu lalu ya, topik rumah tangga. Kali ini temanya adalah rencana kedagingan awal kehancuran dari rumah tangga. Oke, sebelum kita memulai acaranya, kita terlebih dahulu buka dengan doa dari Pak Dani. Silahkan Pak Dani. Segala puji, hormat, juga syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, Allah Bapa di surga, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan-Mu Tuhan, oleh penyertaan-Mu yang begitu setia kepada kami Tuhan, Engkau terus-menerus memperlengkapi kami hikmat kebijaksanaan yang dari surga, agar kami yang selalu melayani Engkau membawa kerinduan-Mu Tuhan, membawa berita sukacita cinta-Mu Tuhan kepada anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kami yang melayani Engkau, Bu Linsi, saya, Mas Agus, Engkau perlengkapi kuasa dalam lidah kami, Engkau sucikan tubuh, roh, dan jiwa kami, terutama hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh menyampaikan cinta kasih-Mu ini dengan benar Tuhan, tak bercacat celah. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih. Kami serahkan acara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bentar nih, saya lagi ada masalah dengan streaming saya nih. Kok nggak mau jalan? Bentar ya. Kadang-kadang kalau lagi koslet begini, internet koslet gini nyebelin, tau nggak? Bentar ya Bapak Ibu ya. Bentar dulu, bentar. Maafkanlah daku sebentar lagi ya. Terima kasih Pak Dani yang sudah membukakan doanya kali ini. Kita kelanjutan yang minggu lalu. Minggu lalu itu kan masalah ranjang ya. Maksudnya 2 minggu lalu itu masalah ranjang. Tapi karena minggu lalu kita ada suatu hal, jadi kita bukannya tidak bisa, tapi saya alihkan ke topik yang lainnya. Nah, masalah ini ya sebenarnya masalah kedagingan ini ya bukan hanya ada di luar pernikahan, tapi juga di dalam pernikahan. Ya, mungkin satu simple ya, hal yang simple misalnya. Dalam rumah tangga, tadi Pak Dani mencoba mencontohkan mengenai masalah perpuluhan saja, ya ada agreement dan ada yang unagreement gitu. Mungkin Pak Dani bisa bantu sedikit masalah ini ya mengenai kesepakatan keluarga yang didasari dengan kedagingan, seperti tadi yang Pak Dani ungkapkan ke saya. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita bergereja, sehari-hari kita mengiring Tuhan Yesus. Terkadang secara tidak sadar suami istri ketika memberi perpuluhan mungkin tertib dalam menata pos-pos pengeluaran gitu ya untuk keluarga. Ini untuk kuliah anak-anak, untuk sekolah anak-anak, untuk belanja dan keperluan taktis mungkin ada save ketika sakit, ada persediaan. Nah, ketika dihitung-hitung misalkan yang atau ma gitu ya, perpuluhan ini kayaknya mungkin kita kasihkan minggu depan yang sebagian gitu ya. Misalkan seharusnya 500.000 diberikan 400.
Meskipun itu sebagai kesepakatan untuk diberikan kemudian yang 100 di bulan berikutnya, itu sudah tidak kudus dan tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, pembelaan manusia mungkin itu nanti kan bulan depan tetap saya berikan, nggak ada salahnya. Namun Tuhan tidak mau dinomor duakan. Nah ya, Tuhan selalu jadikan yang pertama dan yang terbaik dari semuanya. Itu nyata kesetiaan dan iman Bapak Ibu Saudara dalam mengiring Tuhan. Nah, Tuhan selalu peduli dan tahu persis apa yang menjadi kebutuhanmu sehari-hari. Nah, makanya selama ini mungkin kok Tuhan berkatnya di sedikit-sedikit ya dalam hidup kita. Karena Bapak Ibu Saudara juga mengukur dan sedikit-sedikit memberi kepada Tuhan. Nah, kalau kalian pelit kepada Tuhan, Tuhan juga pelit kepada kalian, Bapak Ibu. Nah, itu ya. Itu hal yang kecil. Mungkin dalam hal banyak hal gitu ya. Saudara hitung-hitungan melayani Tuhan. Gitu, seperti itu. Misalkan mengutamakan kepentingan dan keperluan sendiri. Lama ya kita nggak rekreasi sama anak-anak. Minggu depan ini rekreasi ya kita. Nah, Minggu, hari Sabat, seharusnya mengutamakan bergereja, bersekutu dengan Tuhan. Tetapi kadang Bapak Ibu Saudara nggak sadar dalam hal ini membuat Tuhan di belakang, ya, memposisikan Tuhan di belakang. Itulah sebabnya kenapa seringkali dalam rumah tangga berkat Tuhan terkadang ditahan sama Tuhan. Nah, itu yang bisa saya berikan untuk openingnya dulu. Silakan dilanjutkan. Contoh kecilnya yang ada di Alkitab itu dengan Ananias dan Safira ya, yang memiliki kesepakatan untuk berbohong mengenai pendapatan mereka, mengenai berapa yang mereka jual, berapa harga yang tanah yang mereka jual. Jadi kesepakatan ya Pak Dani ya, kesepakatan untuk berbohong suami istri. Ini keluarga Kristen loh ya, bukan keluarga yang non Kristen atau yang mix. Ini dalam keluarga Kristen loh. Ya. Nah, kejadian itu kan Ananias dan Safira itu mati. Ya. Suaminya dulu, Ananias dulu yang mati, baru Safira yang mati. Ya, karena ada kesepakatan dosa di situ, kesepakatan untuk berbohong. Ya, mungkin kalau zaman sekarang tahun 2021 ini nggak langsung mati ya, tapi mungkin ekonominya tersendat-sendat, ya, jadi banyak hutang, jadi banyak masalah dengan rumah tangganya, jadi banyak masalah dengan keuangannya, keluar masuknya, banyak keluarnya daripada masuknya, tiba-tiba ada emergency, pengeluaran emergensinya ya. Nah, pengeluaran emergency itu yang lebih gawat sebenarnya, karena itu di luar dari hitungan kita. Nah, yang saya mau bawakan kali ini ada di Kejadian 3 ayatnya yang ke-6. Coba Pak moderator bisa bantu Kejadian 3 ayatnya yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Oke, silakan Pak Dani. Saya yang bawakan firman, Pak Dani yang menjelaskan. Baik, terima kasih. Nah, dalam ayat ini ketidakseimbangan dan otoritas itu kabur, ya kabur. Seorang suami dia diciptakan sebagai imam. Nah, seorang imam harus menjadi teladan kepada istri dan anak-anaknya.
Satu. Yang kedua, seorang imam harus punya prinsip. Nah, prinsip yang seperti apa? Nah, di sini kita dalam koridor pengikut Kristus beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, prinsipnya berdasarkan apa? Alkitab. Nah, seorang suami harus lebih dulu memahami firman Tuhan. Nah, di sini kita lihat bahwa istrinya memberikan kepada suaminya. Seorang suami yang berprinsip, dia akan mengoreksi, bertanya, 5W dan 1H, biasanya wartawan bilang begitu ya. Ini apa? Di mana kamu dapat? Nah, alasan-alasan seperti itu sebelum dimakan seharusnya sudah ada. Nah, Alkitab tidak menjelaskan di situ, hanya menjelaskan dia menerima dan memakannya. Tidak ada satu pertanyaan yang mengoreksi buah itu dari mana dan sebagainya. Satu. Yang kedua, kita tidak melihat bahwa Adam seharusnya lebih tahu bahwa buah itu tidak boleh dimakan, ya. Apalagi dimakan, disentuh pun nggak boleh, gitu ya. Nah, seharusnya hal ini ditaati, tetapi tidak terjadi demikian. Berarti ini menggambarkan bahwa seorang suami yang dikalahkan oleh istrinya. Nah, ini bapak-bapak semuanya, ya, teguran. Bukan berarti bapak-bapak harus menjadi seorang diktator. Apa ini tidak boleh dan sebagainya, bukan. Tetapi seorang suami yang bijaksana, dia akan menanyakan apa ini, bagaimana, dan seterusnya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu dibicarakan bersama untuk mendapatkan solusi antara suami dan istri. Tidak langsung dimakan mentah diterima. Nah, ini sebagai contoh yang baik buat Bapak Ibu Saudara di rumah tangga. Nah, itu ya. Kemudian seorang istri ketika mengambil keputusan seyogyanya, dia harus menanyakan dulu kepada suaminya. Suamiku, sayangku, ini loh ada ular nawari saya buah, gitu ya, nawari saya buah. Gimana suamiku, gitu ya. Nah, seharusnya seperti itu. Nah, masalah yang dibahas bersama, ya, itu akan mendapatkan solusi yang lebih baik. Ya, dari itu. Seorang suami istri pengikut Kristus yang baik, ketika mendapatkan masalah, dirembuk kemudian dibawa dalam doa. Betul, Pak. Nah, Tuhan, aku ada masalah ini. Kami sekarang bersimpuh bersama istri untuk mendoakan hal ini. Nah, itu yang benar. Nah, ya Bapak Ibu Saudara, nah yang lalu-lalu misalkan tidak mengandalkan Tuhan dalam solusinya, harus minta maaf, harus bertobat nih malam ini, ya, mendapat pengetahuan ini. Demikian Belinsi, monggo. Iya, jadi teman-teman, terutama untuk yang cowok ya, untuk yang laki-laki yang bapak rumah tangga, bukan cuma ibu rumah tangga, tapi bapak rumah tangga. Bapak rumah tangga itu sebagai imam di dalam keluarga. Artinya apa? Memimpin. Jangan terbawa emosi karena mungkin si ibu rumah tangganya seperti tadi yang Pak Dani jelaskan, Papa ini loh ada buah enak, ya si Papa main makan aja, ya nggak tanya ini buah dari mana, ini buah apa yang kamu ambil, begitu kan? Oh ini dari si ular. Tidak ada komunikasi seperti yang kita berikan minggu-minggu yang lalu, komunikasi ya Pak Dani ya. Komunikasi itu sangat penting. Nah, di dalam cerita Adam dan Hawa ini tidak ada komunikasinya. Tidak ada komunikasi. Dari mana buah itu? Kamu ngapain aja? Kamu ngomong sama siapa? Istilahnya si suami tidak memperhatikan si istri ini ngomong sama siapa, temannya si istri ini siapa.
lingkungannya si istri ini siapa. Bukan berarti harus jadi controlling ya, seperti Pak Dani bilang, controlling freak atau jadi seperti Isabel yang maunya mengontrol semuanya. Bukan begitu ya. Ada batasnya ya. Nah, si istri juga karena mendapatkan otoritas dari suami, ya jangan seenak-enaknya gitu. Pakai uang belanja seenak-enaknya ya, susu anak belum kebeli udah beli yang lainnya gitu. Jadi harus harus saling mengerti lah, karena kan dua kepala jadi satu ya, di dalam satu rumah tangga. Nah, harus banyak pengertian. Yang laki mungkin mesti mengalah, yang perempuan juga mungkin mesti mengalah. Ya, ego-ego tadi yang minggu lalu yang Pak Dani pernah gambarkan mengenai dua lingkaran ya, dua lingkaran yang jadi satu ya. Ini ego mana yang ditabrak-tabrakin ya jadi satu gitu ya. Kalau kurang jelas Bu Linsi ngomong apaan sih? Balik lagi yuk, lihat lihat video yang lalu-lalu nih. Lalu firman yang berikutnya yang mau saya sampaikan itu ada di bentar, tadi saya udah kasih, saya lupa padahal ada di depan mata. Itu Titus ya, Titus 2 ayatnya yang 11 dan 12. Titus 2 ayatnya yang 11 dan 12. Coba. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Di dunia sekarang ini, bukan di dunia yang nanti ya, di dunia sekarang ini. Nah teman-teman, sudah banyak kejadian, banyak sekali kejadian ya. Seorang laki-laki Kristen atau seorang perempuan Kristen menikah dengan orang yang tidak seagama ya, karena alasannya klasik banget ya. Nanti saya injilkan ya, nanti saya menginjilkan supaya dia masuk Kristen, atau ya saya ngalah dulu ya untuk istri saya. Kita menikah dalam Islam ya, tapi iman saya tetap dalam Kristen. Guess what? Itu adalah awal kehancuran. Seperti topik kita, kedagingan, awal dari kehancuran. Sudah banyak contohnya ya, bukan hanya 1, 2, 3. Setiap keluarga rumah tangga yang saya dan Pak Dani temukan yang awalnya adalah kawin campur ya, bukan kawin campur orang Indo sama orang bule, bukan ya, tapi yang dimaksud adalah campur agama, campur keyakinan ya, karena Tuhan mengatakan belayal dengan light, dengan terang tidak bisa disatukan. Rumah tangganya hancur, ada yang digebukin ya, ada yang dianiaya, ada yang dihamili duluan ya, kebelet jadi hamil duluan. Bahkan ada yang anaknya sekarang jadi muslim ya, kan menyedihkan sekali ya. Nggak ada damainya. Jadi hanya sepotong, bukan saya saya bukan merendahkan juga ya. Kadang-kadang emosi jiwa itu lebih besar daripada iman kita ya. Kehendak daging, udah pengen, apalagi buat mereka yang sudah berhubungan seks, sudah kayaknya dimiliki dan memiliki. Benar nggak Pak Dani? Iya. Mungkin berbeda kalau mereka belum berhubungan seks, tapi kalau sudah berhubungan seks itu seakan-akan aku udah dimiliki oleh dia, aku udah dipakai sama dia, dia harus tanggung jawab dong. Aku sudah miliki dia udah gue tidurin. Ada istilahnya hak paten mungkin ya Pak Dani ya, hak paten terlarang mungkin ya.
Ya, mungkin Pak Dhani bisa bantu yang di sini. Baik, di ayat ini ya, di ayat ini Bapak Ibu Saudara ada 3 PR. Ada 3 PR, ada 3 petunjuk yang Tuhan berikan. Yang pertama kebijaksanaan ya. Kebijaksanaan, adil dan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini kita satu. Sekarang kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam iman Kristen itu dituntun oleh Roh Kudus. Nah, kalau seorang suami pengikut Kristus, istrinya tidak pengikut Kristus, bentuk, warna, esensi kebijaksanaannya jauh berbeda. Benar. Nah, kalau sudah seperti ini, timpang keluarganya. Suaminya kebijaksanaannya merah, istrinya ada merah, ada kuning, ada hijau, nggak menentu. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Perselisihan. Nah, dalam memutuskan yang terkait dengan kebijaksanaan itu saja terjadi pertengkaran, perselisihan, saling ngotot akhirnya. Nah, itulah sebabnya yang disampaikan Bu Linggi, pentingnya suami istri yang seiman itu begitu. Jadi banyak permasalahan, banyak problema terjadi di rumah tangga yang tidak seiman. Kalaupun misalkan saat ini, saya sekarang sudah tua sampai umur 50 lebih, istri saya tidak seiman dengan saya, jalan dengan baik. Oke, kita kupas sekarang. Ayo. Nah, secara manusia berarti misalkan bapaknya sudah pengalaman terus mengalah atau ibunya yang terus mengalah seperti itu. Berarti kondisi kedamaian dan damai sejahtera di dalam rumah tangga itu berdasarkan konsep manusia. Betul. Dan tidak ada damai sejahtera sejati yang dari surga, tidak ada. Ya. Meskipun Bapak Ibu Saudara dalam hal ini bisa mengatasi solusi-solusi yang ada, tapi itu tidak ada damai sejahtera dan ini tidak bisa dipalsukan oleh apapun juga. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, itu kalau mau jujur bahwa damai sejahtera yang dari surga tidak ada dalam hal ini. Betul, ya. Itu ya, kita nggak perlu melihat ke dalam-dalam, melihat dari luarnya udah kelihatan ya Pak ya, kalau yang begini. Betul sekali. Nah, yang kedua sekarang kita lihat keadilan. Nah, kita lihat keadilan. Tuhan Yesus mengajarkan kita mengasihi manusia seperti apa? Seperti diri sendiri. Tapi keadilan di luar Tuhan, kesabaran ada batasnya. Ayo akui. Nah, semua pasti akui itu. Kesabaran itu ada batasnya. Ini loh sampai nepuk-nepuk dada. Gitu ya. Aku sudah nggak kuat. Apa? Tapi dalam Kristus Yesus, oleh kekuatan Roh Kudus, tidak ada batasnya. Betul. Nah, kalau diminta bajunya loh, Tuhan kasihkan juga jubahmu. Tapi kalau orang di luar Tuhan, tentang keadilan, selalu dibatasi. Iya. Enak aja loh, ini dan sebagainya gitu ya. Nah, dikasih hati minta ampela gitu ya Pak ya. Nah, timpang banget kan? Sekarang timpang banget. Ajaran Kristus itu kasihnya luar biasa, tidak ada batasnya. Ya, ketinggian langit lebih tinggi lagi, di dalam laut lebih dalam lagi kasihnya, tak terukur. Betul Pak. Sekarang tentang beribadah. Nah, apalagi dalam hal ini, kalau suaminya beribadah ke gereja atau istrinya yang ke gereja, yang satunya enggak ke gereja, yang satunya dapat berkat, ya, berkat dari surga nyata, senyum, sukacitanya melimpah-limpah dalam hatinya, gitu, meluap. Yang satunya apa? Senyumnya palsu pasti. Nggak ada damai sejahtera di hatinya itu nggak ada. Harus jujur di sini, ya. Kita ini tidak eksklusivisme ya dalam iman, tapi real nyata kita mengalami. Kalau Bapak Ibu Saudara misalkan
mengatakan hal yang protes tentang hal ini, tidak suka dengan jempol di bawah dan sebagainya. Karena Bapak Ibu Saudara nggak mengalami. Dalam Kristus itu mengalami dulu, baru bisa merasakan, oh damai sejahtera ini nyata. Iya, Pak. Nah, Tuhannya orang Kristen itu hidup, ya, hidup nggak mati, nggak bisu, ya. Benar, Dia Pak. hidup Iya. sama Tuhan. Nah, inilah perbedaan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan itu, kepada Allah yang itu. Nah, itu. Kalau orang-orang yang beribadah kepada Allah yang mati, ya, Allah yang abal-abal, ya, Allah yang mereka mengimaninya, wah sampai kayak apa, tapi realitanya loh, mereka tuh nggak ngalami yang namanya damai sejahtera. Nah, seperti itu. Nah, ini 3 hal ini sudah timpang banget dalam sebuah rumah tangga. Jadi, marilah Bapak Ibu Saudara yang selama ini masih kekeh keras hati memegang prinsipnya, itu membela kedagingannya, ya, pikiran-pikiran kemanusiaannya. Mari kita mengajak yang asli, damai sejahtera yang asli. Iya. Rumah tangga yang namanya rumah tangga sakinah, yang benar-benar asli sakinah. Nah, kita mengajak ke sana. Hanya dalam Kristus. Rumah tangga yang sakinah hanya ada dalam Kristus. Di luar Kristus, kalangan ya. Bakalan hancur pokoknya. Ya, coba lihat. Ini ada kejadian nih Pak sebenarnya. Ya, dia Kristen. Ya, awalnya dia Kristen. Lalu jatuh cinta dengan wanita berjilbab. Ya, lalu kawinlah ya si laki-laki ini dengan si wanita berjilbab ini. Si wanita berjilbab ya jadi masuk agama Kristen, bukan Kristen ya, tapi masuk agama Kristen karena sudah terlanjur dihamili ya. Jadi kan terpaksa ikut suami karena sudah hamil duluan. Nah, sudah punya anak nih. Nah, ternyata ya si suami ini jatuh cinta lagi dengan perempuan lain. Yang perempuan lain itu ternyata temennya si perempuan itu sendiri, temennya si istri sendiri. Ya, karena kalau di dalam Islam itu kan it's okay ya untuk poligami ya. Nah, jadilah dia mengawini perempuan ini. Karena apa? Karena sudah hamil juga, sudah dihamili lagi. Tapi karena di dalam Kristen tidak boleh kawin hanya bisa kawin sekali ya dalam Kristen, maka dia masuk ke Katolik, menjadi agama Katolik dan menikah dalam Katolik ya. Jadi yang satu menikah dalam Kristen, yang satu menikah dalam Katolik, tetap kan satu-satu katanya. Nah, kalau menurut saya ini udah apa sih udah warp ya, udah messed up, udah sinting kalau menurut saya ya. Kedagingannya sudah tebal sekali, imannya nggak ada, makanya keluar dari mulutnya hanya argumen-argumen kosong. Hidupnya hancur ya. Sorry to say, masyarakat pun melihatnya apa ya, jijik ya. Kalau saya sebagai seorang Kristen ya melihat ini apa sih, apa ya Pak Dani, susah untuk mengungkapkan melihat hal yang seperti ini. Saya sendiri nggak bisa terima gitu. Saya sendiri nggak bisa terima. Warp udah kepala, nggak tahu apa yang ada di kepalanya. Dan yang lebih menggilainya ya, 2 istrinya ini tinggal satu rumah dengan dia. Pak, bagaimana ini Pak kalau udah begini? Kalau seperti itu tidak ada bedanya sama
Itu yang bergelantungan itu, Bu. Aduh, apa tuh Pak yang bergantungan Pak? Oh, ada bedanya dengan ayam ya, ayam jago gitu, dengan ayam betina banyak itu. Ya, ini yang membedakan kita dengan binatang ya teman-teman. Ya, binatang itu nggak ada iman, yang ada hanya birahi aja. Kita ada iman, kita ada Kristus. Jadi mohon dijaga. Ya, mari kita lihat di 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-14 dan 16. Ya. Minggu depan saya akan membawakan topik mengenai disiplin anak, mengasuh anak. Ya. 1 Petrus 1, 14, 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Oke, stay dulu, jangan kemana-mana dulu ini firmannya. Coba lihat yang ke-14 tadi. Yang ke-14 bilang apa? Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi di saat kita mengikuti hawa nafsu kita, itu di saat IQ kita jongkok, ya. Nah, teman-teman, ya buat yang belum menikah nih, ya, yang lagi jatuh cinta sama wanita berjilbab atau sedang jatuh cinta dengan laki-laki muslim, ya. Di saat kalian mengikuti hawa nafsu, itu IQ kalian lagi jongkok. Itu pada saatnya kalian jadi bego karena dipengaruhi oleh hawa nafsu. Ya, yang tadinya di bawah perut naik ke atas, yang tadinya di atas turun ke bawah, ya. Jadi terbalik, ya. Nalarnya ada di bawah perut, ya. Nalar ada di selangkangan naiknya ke atas. Nah, jadilah bego kamu, ya. Di saat kita menuruti hawa nafsu kita, itu adalah titik bawah kegoblokan kita. Jadi jangan sampai ke situ, ya. Tetap pakai ini, akal sehat. Nah, yang ke-15-nya apa? Kamu harus jadi kudus, karena Tuhan sudah memanggil kita seperti yang Pak Dani sudah sampaikan awalnya, hidup kudus. Jangan hidup menuruti selangkangan, tapi hidup kudus, ya. Sebab tertulis, kuduslah kamu. Tuhan loh yang nyuruh kita untuk kudus. Tuhan yang nyuruh. Kalau Tuhan nyuruh kita untuk kudus, berarti kita sanggup. Kita sanggup. Nah, ini nih yang di atas harus mengontrol yang di bawah. Jangan di bawah yang mengontrol di atas. Kebalik. Makanya dibilang bego. Halo. Yang mau marah sama saya, silahkan. Emang gue pikirin. Firman Tuhan yang mengatakan, di saat kita menuruti hawa nafsu, kita ini bego. Kebodohan kita yang mengatur. Ya, di saat selangkangan kita mengatur isi kepala, itulah titik kebodohan kita. Ya. Mungkin saya ngomongnya agak vulgar ya Pak Dani. Silakan Pak. Nah, firman ini mengatakan gini, juga sebagai anak-anak yang taat. Anak-anak yang taat, Bapak Ibu Saudara yang beriman kepada Tuhan itu, kalau mau masih disebut anak Allah, ya, kalau Bapak Ibu mengakui Bapa di surga, berarti harus taat. Kalau Bapak Ibu mengikuti kebodohanmu, berarti bukan anak-anak Bapa, anak-anak iblis. Kalau nggak taat kepada orang tuanya, berarti taat kepada siapa? Taat kepada tetangga, gitu ya.
taat kepada roh-roh jahat itu. Taat kepada roh jahat itu ya apa? Ya selangkangan yang disebut Bu Lindsay tadi gitu. Nah, kalau Bapak Ibu merasa gitu ya, bukan anak-anak Bapak, ikuti terus sudah. Ya, ikuti terus. Berarti berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, jangan menuntut. Tuhan kok aku nggak diberkati? Lah kamu bukan anak-anakku kok, karena kamu nggak taat. Nah, terus ngomong Tuhan nggak adil apaan? Kamu sendiri nggak taat. Nah, seperti itu ya. Bapak Ibu Saudara yang mengutamakan selangkangannya, mengutamakan pikirannya sendiri, tidak berhak menjadi anak-anak Bapak. Tidak berhak menjadi anak-anak terang karena nggak taat. Nah, dari sini berarti nggak punya hak menuntut berkat-berkat dari Tuhan. Betul, Pak. Nah, ini keras sekali ini ayatnya. Iya. Ya, coba kita lihat kalau kita kita punya bos ya. Kita kerja, kita punya bos. Nah, bos kita kan menyuruh kita untuk melakukan A, B, C, ya. Tetapi kita melakukan XYZ misalnya. Ya jangan ngamuk kalau bos kamu mecat kamu, ya. Atau kamu nggak digaji, ya. Syukur-syukur kamu masih ada dalam perusahaan. Kalau nggak digaji ya jangan marah. Disuruh melakukan ABC, melakukannya XYZ. Ya, lihat dari situ aja ya. Gampang kan? Nah, ini ayat yang berikutnya yang mau saya bawakan ya. Ini mungkin lebih ringan ya dibanding yang tadi ya. Yang berikutnya adalah Galatia 5 ayatnya yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah dengan roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, itu dia. Hidup dalam roh dan kamu tidak akan menuruti kedagingan. Hidup dalam roh. Supaya kamu tidak mengikuti kedagingan. Gimana caranya supaya hidup dalam roh? Halo? Alkitab kamu? Berdoa, puasa. Orang-orang yang tidak bisa hidup suci, orang-orang yang hidupnya selalu kedagingan, karena apa? Tidak pernah baca ini, bacanya cuma seminggu sekali, itu juga pendeta yang bacain, ya, karena ada di layar. Tapi sehari-harinya ini nggak pernah dibuka, ini dicuekin. Halo teman-teman, ini panduan hidup kita loh, untuk kita bisa melampaui segala kedagingan yang menyerang kita. Ya, ini adalah senjata kita melewati temptation, godaan. Ya, tanpa ini, jangan harap kalian bisa lulus dari kedagingan, lulus dari hawa nafsu. Ingat tuh, jangan harap. Ya, sekarang ini zaman teknologi, manusia tidak bisa lepas dari sini. Ini dibawa tidur, ini dibawa kemana-mana. Ya, nggak bisa sedikit pun meninggalkan ini di suatu tempat, ya, semenit aja. Nggak bisa, pada nggak bisa. Nggak tahan bunyi, langsung ngecek. Apalagi yang di sini ada Facebooknya, ada Twitternya, ada Instagramnya, pasti balik-balik ke sini melulu. Ya, saya pernah mengalami hal itu. Lalu saya hapusin appnya, aplikasinya itu saya hapusin. Facebook saya hapusin, Twitter saya hapusin, Instagram saya hapusin dari sini. Saya hapusin. Ya, hanya untuk komunikasi aja. Ya. Ini ujung-ujungnya saya nggak bisa ngapusin WA dari sini, karena kalau saya ngapusin WA dari sini, udah saya keluar semua dari komunikasi. Jadi itu aja yang saya piara. Ya.
saya nggak bawa ini ke tempat tidur. Either ini saya taruh di ruang kerja, ya, atau saya charge, saya cas ini di kamar mandi. Tapi di ruangan tidur tidak ada. Ya. Ada nggak yang bisa seperti itu anak-anak muda sekarang? Kalau sudah waktunya jam 7, ya, saya biasanya taruh HP di dapur, udah digeletakin. Waktu saya untuk membaca Alkitab, berdoa bersama keluarga, ini saya lepas, ini saya taruh di vibrate ya, atau di silent. Udah, jadi saya nggak dengar apa-apa. Saya paling sebel kalau saya lupa silent, tiba-tiba saya lagi baca Alkitab, ding tuh, tadi denger ya bunyinya, ding, paling sebel ya. Makanya saya sering nggak denger telepon bunyi. Ya, itu dari saya, Pak Dani. Kita masih ada sekitar 10 menit lagi, Pak Dani, untuk mengcover yang tadi Galatia 5 16, Pak Dani. Baik. Untuk mengikuti Galatia 5 ayat 16, Bapak Ibu Saudara, termasuk saya, kita akan mengalami kesulitan dan berat rasanya. Nah, kelemahan itu warisan dari kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, Tuhan Yesus tahu persis dalam hal ini, ya, tahu persis manusia ini masih dikuasai daging, seringkali jatuh dalam hal ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ketika naik ke surga di hari ke-10, kemudian Tuhan memberikan kita rohnya. Nah, Roh Kudus inilah yang memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara supaya bisa hari-hari, ya, menjalani hidup kudus. Tadi sudah dikasih sedikit clue sama Bu Linggi bahwa kalau tidak rajin membaca firman, nah udah, ya, pikiran diri sendiri itu yang akan menguasai. Makanya akan sulit hidup kudus. Nah, mungkin ada yang tanya gini, Bu, kalau gitu tiap hari pikirannya Tuhan terus gitu ya? Loh ya, memang iya. Nah, itu memang iya, gitu ya. Terus gimana? Kita nggak kerja dong. Kita nggak mikirin besok makan apa, prestasi kerja supaya naik gaji dan sebagainya. Harus Tuhan terus ya. Emang iya. Jawabannya memang iya. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti semakin dekat intim sama Tuhan, justru pekerjaan akan semakin baik. Nah, justru itu membuka berkat-berkat Tuhan yang lain. Misalkan Bapak Ibu Saudara punya anak yang bandel nih, susah diatur. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara semakin dekat dengan Tuhan, kuasa Tuhan akan mengubah kebandelan anak Bapak Ibu Saudara menjadi menghormati orang tua. Nah, kalau mengandalkan kekuatan sendiri, mungkin Bapak Ibu Saudara akan menyiksa anak yang bandel itu, gebak-gebuk dan sebagainya, tanpa kebijaksanaan dari Tuhan. Nah, seperti itu. Atau mungkin ada kalanya seorang suami yang punya istri yang susah diatur, gitu ya, gitu, yang shopping ya, gila shopping misalkan gitu. Atau apapun deh yang kurang menghormati orang tua. Kalau mengandalkan diri sendiri, cekcok dan akhirnya bisa bercerai. Tapi kalau semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memulihkan keluarga. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam ayat Galatia ini, menjaga kekudusan adalah semakin hari semakin meningkatkan kualitas hubungan dengan Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara menjadi tidak berat lagi dalam menjaga kekudusan. Ya, sudah dijelaskan gamblang ya oleh Pak Dani, ya. Siapa bilang tidak bisa kerja hanya memuji Tuhan saja? Siapa bilang? Saya kerja setiap hari, tapi in the midst of it saya tetap memuji Tuhan. Saya tetap berdoa.
sembari kerja, sembari berdoa, ya. Sembari kerja, sembari memuji Tuhan, ya. Apapun yang kita lakukan sembari memuji Tuhan. Nah, bisa kan? Pasti bisa. Kalau kita punya mulut pasti bisa, ya. Oke, karena ini saya ada masalah dengan YouTube saya, ya. Nggak bisa connect, ya, for some reason. Jadi mungkin kita akan ambil pertanyaan aja untuk minggu depan, ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan pengajaran, pengertian, ya, bagaimana kedagingan bisa menghancurkan rumah tangga. Bahkan bukan hanya rumah tangga, tapi juga menghancurkan anak-anak kita. Bapakku yang di surga, berikan kawan-kawan kami yang menyaksikan acara ulang ini, pengertian, hikmat, dan knowledge yang hanya dari Roh Kudus. Buat teman-teman kami yang belum menikah, belum memasuki jenjang pernikahan, bantu mereka Tuhan. Berikan mereka pengertian, seperti yang sudah kami paparkan tadi, di dalam 1 Petrus, di dalam Titus, di dalam Genesis, dan di dalam Galatia. Tuhan, bila mana mereka memiliki pertanyaan, kami percaya Engkau dengan setia akan menjawabnya. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Dani di sini Tuhan, yang telah memberikan pengajaran dan pengertian mengenai rumah tangga. Berkahi juga moderator kami Tuhan, Pak Agus, ya, prosper him too, Father. Berkahi kawan-kawan kami yang menyimak acara ini, dan berkahi juga rumah tangga mereka dan anak-anak mereka, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Minggu depan kita akan membahas mengenai bagaimana mengasuh anak, ya. Saya bukan orang yang ahli dalam mengasuh anak. Saya bukan orang yang punya pendidikan khusus dalam mengasuh anak. Tapi yang saya, kenapa Pak? Parenting. Ya, parenting. Tapi saya lakukan menurut petunjuk seorang master. Saya melakukannya karena saya belajar dari seorang master yang luar biasa, yang sempurna, yang semua catatannya itu, semua contekannya itu, ya, saya baca dan ada di sini. Ini lagi, dan terbukti. Ya, saya